Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Lailatul Badriyah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6A. Nah, pada kali ini saya akan sedikit berbicara tentang kondisi ekonomi di negara Maladewa. Nah, Maladewa ini adalah sebuah negara republik konstitusional dengan sistem hukum yang didasarkan pada hukum umum di negara Inggris sebagai anggota Persemakmuran Negara-Negara. Nah, hukum di Maladewa ini juga dipengaruhi oleh kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh sistem organisasi ini. Kemudian, sistem ekonomi Maladewa adalah pasar yang relatif terbuka, dengan ekspor utama itu ikan, pariwisata, dan juga kelapa. Nah, pemerintah Maladewa ini itu mengambil beberapa inisiatif untuk meningkatkan investasi dan perdagangan, yaitu dengan memperkenalkan undang-undang baru untuk memfasilitasi bisnis dan juga investasi. Maladewa ini menganut sistem ekonomi terbuka dan menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata dan juga perikanan yang merupakan sumber utama penghasil devisa utama bagi negara Maladewa. Dan dilanjut, perekonomian Maladewa itu bertumpu pada sektor tersier atau jasa, yaitu khususnya sektor pariwisata. Kemudian untuk sektor primer atau pertanian dan juga perikanan, dan sekunder itu industri atau kontribusinya itu relatif kecil. Namun pada tahun 2011 kontribusi sektor tersier terhadap GDP Maladewa itu mencapai 83%. Sedangkan untuk sektor primer dan sekunder itu kontribusinya masing-masing sebesar 3% dan 14%. Untuk sektor pariwisata yang menjadi sektor utama perekonomian di negara Maladewa itu kontribusinya mencapai 30%. Lalu bagaimana sih ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pariwisata? Nah, ini terdapat beberapa ayat yang dapat dihubungkan dengan konsep pariwisata dan juga perjalanan. Nah, salah satu yang dapat dihubungkan dengan pariwisata adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbicara tentang ibadah haji dan umroh. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan umat muslim untuk menunaikan ibadah haji dan umroh sebagai bentuk perjalanan ke Baitullah dan untuk mendapatkan berkah darinya. Nah, selain itu juga di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 27 Allah berbicara tentang perjalanan manusia di bumi sebagai sarana untuk mempelajari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk manusia melakukan perjalanan dan mengeksplorasi keindahan alam serta keajaiban yang berada di sekitar kita. Kemudian ada lagi di surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan juga memerintahkan umat muslim untuk meninggalkan pekerjaan dan melakukan sholat Jumat sebagai bentuk pengingat dan mengingatkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, meskipun ayat ini secara tidak langsung berkaitan dengan pariwisata, namun dapat dihubungkan dengan kegiatan liburan yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk istirahat dari rutinitas sehari-hari dan sebagai sarana untuk mengingat kembali pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 31 Allah itu juga mengajarkan bahwa perjalanan di bumi dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk memperkuat iman dan keimanan manusia. Ayat ini juga dapat diartikan sebagai dukungan untuk melakukan perjalanan dan menjelajahi keindahan serta budaya yang ada di beberapa belahan dunia. Nah, ini hampir sama persis dengan tadi ya, surat Al-Hajj ayat 27. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.